Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Alfadila dengan NIM 19051247758, jurusan bimbingan dan konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkumpul di ruangan Bapak, yaitu di ruangan BK dalam keadaan sehat. Sebelumnya Bapak berterima kasih kepada kalian semua yang telah dapat menyempatkan diri dan bersukarela untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, sebelumnya Bapak alangkah lebih baiknya kita memulai kegiatan ini dengan doa. Bapak mau nanya, siapa nih yang mau memimpin doa pada hari ini? Doa sendiri-sendiri ya Pak. Dipimpin, mungkin kamu bisa memimpin, silakan. Silakan. Ya, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah selesai melaksanakan doa sebelum kegiatan. Baiklah, Anda semua, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, sebelumnya Bapak mau bertanya, apakah kalian sudah kenal sama Bapak? Enggak Pak. Nggak kenal? Tidak Pak. Oke, wajar sih kalau kalian belum kenal sama Bapak, karena Bapak ini pindahan dari sekolah SMA Negeri 1 Pekanbaru, dan Bapak dipindahkan ke sekolah kalian yaitu Taruna Satria. Dan Bapak di sini sebagai guru BK yang baru, yaitu menggantikan guru BK yang lama. Sebenarnya Bapak perkenalkan, nama Bapak Robi Alfadila. Bapak tinggal di Jalan Kutilang Sakti, Panam, Pekanbaru. Nah, hobi Bapak yaitu membaca. Sekarang Bapak bertanya sama kalian, kan kita belum kenal nih. Kan ada istilah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bapak sudah memperkenalkan diri tadi. Silakan ananda-ananda Bapak sekalian untuk memperkenalkan diri. Untuk yang berbaju biru, silakan. Pak, nama saya Azahro. Saya tinggal di Jalan Paus, asal Duri. Oke, baik. Dua-duanya dari Duri ya. Iya Pak. Jadi di sini kalian ngekos atau gimana? Ngekos ya? Ngekos, Pak. Oh, baik. Baik, kita sudah perkenalan pada hari ini dan kita sudah perkenalan satu-satu ya. Selanjutnya, supaya kita lebih saling mengenal lagi dan saling paham lagi apa itu konseling kelompok pada hari ini. Sebelumnya Bapak mau tanya, kalian sudah tahu belum apa itu konseling kelompok? Siap, tidak Pak? Tidak tahu? Siap tidak Pak? Tidak tahu, oke. Bapak akan menjelaskan sedikit dari tujuan konseling kelompok yang akan kita adakan atau kita laksanakan kegiatan pada hari ini. Baik, yang pertama yaitu tujuan konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah tujuannya untuk menemukan dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada di diri sendiri dan perkembangan-perkembangan di dalam diri sendiri. Perkembangan-perkembangan tersebut biasanya kan menemukan masalah ya, menemukan masalah-masalah, dan masalah-masalah tersebut harus diselesaikan dengan sangat hati-hati. Dan makanya kenapa dibuat konseling kelompok ini, biar kalian bisa juga bersilaturahmi sekalian anda sekalian bisa menyelesaikan masalah-masalah yang akan diselesaikan pada diri anda tersebut. Dan di konseling kelompok ini kita mempunyai asas-asas, yaitu yang pertama ada asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan asas kerahasiaan. Nah, asas keterbukaan yaitu kita saling terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan asas kesukarelaan, kita bersukarela atau tanpa paksaan untuk mengikuti konseling kelompok ini. Dan yang ketiga yaitu asas kerahasiaan.
apa yang kita bahas permasalahan-permasalahan di sini cukup sampai di sini, jangan sampai orang lain ada yang mengetahui masalah kita. Begitu. Apakah Anda semua mengerti? Ngerti, Ngerti, Pak? Pak. Baik, kita lanjutkan ya coaching kelompok ini. Nah, Bapak di sini berharap kalian semangat, tetap fokus dan tetap konsentrasi dan secara aktif membuka kegiatan konseling pada hari ini. Kalian tidak usah takut, tidak usah ragu, kalian ceritakan saja apa masalah-masalah yang ingin kalian ceritakan kepada teman-teman dan kepada Bapak juga. Nah, kegiatan konseling kelompok ini nantinya akan menyelesaikan masalah dengan segera atau mendesak. Bapak bakalan mendengarkan semua cerita kalian terlebih dahulu, tapi akan kita selesaikan terlebih dahulu masalah yang sekiranya ingin cepat diselesaikan dan cepat dan mendesak begitu. Apakah Anda semua sudah siap? Siap, Pak? Siap. Siap, baik. Di tahap kegiatan ini, Bapak ingin kalian menyampaikan satu-satu terlebih dahulu masalah-masalah kalian. Baik, siapa yang terlebih dahulu ingin menceritakan masalahnya? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Saya kecanduan main game sehingga saya malas belajar. Oke, malas belajar. Nah, kamu ada nggak pertanyaan untuk dia mengenai permasalahan dia? Tidak, Pak? Tidak. Tidak, Pak. Oke. Berarti kamu malas belajar karena kecanduan main game ya, begitu? Iya, Pak. Oke. Kamu silakan ceritakan masalah kamu apa? Kalau saya salah jurusan, Pak. Salah jurusan. Iya, Pak. Terus? Sehingga nggak ada rasa mau belajar, Pak. Oke, rasa mau belajar itu tidak ada karena kamu salah jurusan begitu. Ada tanggapan kamu nggak tentang masalah dia atau apa ingin kamu ada bertanya sama dia? Silakan. Tidak, Pak. Tidak. Oke. Dalam masalah ini sudah jelas ya kalau kamu itu tadi malas belajar karena main game dan kamu itu malas belajar karena salah jurusan. Tidak niat ingin jurusan di sekarang yang kamu ambil begitu ya? Iya, Pak. Oke. Nah, Bapak ingin kasih satu pertanyaan ke kalian masing-masing. Apakah kamu ingin berubah setelah ini? Apakah kamu ingin ada rasa berubah, ingin lebih rajin lagi belajar dan meninggalkan main game? Mana tahu, ada nggak seperti itu? Mungkin saya akan mengurangi main game ya, Pak. Oke, ingin mengurangi main gamenya. Nah, kalau kamu bagaimana? Pak, nama saya Zahro, saya tinggal di Jalan Paus, asal Duri. Oke, baik. Dua-duanya dari Duri ya. Iya, Pak. Jadi di sini kalian ngekos atau gimana? Ngekos ya? Iya, Ngekos, Pak. Oh, baik. Baik, kita sudah perkenalan pada hari ini dan kita sudah perkenalan satu-satu ya. Selanjutnya supaya kita lebih saling mengenal lagi dan saling paham lagi apa itu konseling kelompok pada hari ini. Sebelumnya Bapak mau tanya, kalian sudah tahu belum apa itu konseling kelompok? Siap, tidak, Pak. Tidak tahu? Saya tidak, Pak. Tidak tahu, oke. Bapak akan menjelaskan sedikit dari tujuan coaching kelompok yang akan kita adakan atau kita laksanakan kegiatan pada hari ini. Baik, yang pertama yaitu tujuan coaching kelompok. Coaching kelompok itu adalah tujuannya untuk menemukan dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada di diri sendiri dan perkembangan-perkembangan di dalam diri sendiri. Perkembangan-perkembangan tersebut biasanya kan menemukan masalah ya, menemukan masalah-masalah dan masalah-masalah tersebut harus diselesaikan dengan sangat hati-hati dan makanya kenapa dibuat konseling kelompok ini biar kalian bisa juga bersilaturahmi sekalian anda sekalian bisa menyelesaikan masalah-masalah yang akan diselesaikan pada diri Anda tersebut. Dan di konseling kelompok ini kita mempunyai asas-asas, yaitu yang pertama ada asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan asas kerahasiaan.
Nah, asas keterbukaan yaitu kita saling terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan asas kesukarelaan, kita bersukarela atau tanpa paksaan untuk mengikuti konseling kelompok ini. Dan yang ketiga yaitu asas kerahasiaan. Apa yang kita bahas permasalahan-permasalahan di sini cukup sampai di sini, jangan sampai orang lain ada yang mengetahui masalah kita. Begitu. Apakah anda semua mengerti? Ngerti, Ngerti, Pak? Pak. Baik, kita lanjutkan ya konseling kelompok ini. Nah, Bapak di sini berharap kalian semangat, tetap fokus, dan tetap konsentrasi dan secara aktif membuka kegiatan konseling pada hari ini. Kalian tidak usah takut, tidak usah ragu, kalian ceritakan saja apa masalah-masalah yang ingin kalian ceritakan kepada teman-teman dan kepada Bapak juga. Nah, kegiatan konseling kelompok ini nantinya akan menyelesaikan masalah dengan segera atau mendesak. Bapak bakalan mendengarkan semua cerita kalian terlebih dahulu, tapi akan kita selesaikan terlebih dahulu masalah yang sekiranya ingin cepat diselesaikan dan cepat dan mendesak begitu. Apakah Anda semua sudah siap? Siap, Pak? Siap. Siap. Baik. Di tahap kegiatan ini Bapak ingin kalian menyampaikan satu-satu terlebih dahulu masalah-masalah kalian. Siapa yang ingin duluan yang ingin menceritakan masalahnya? Silakan angkat tangan. Saya, Pak. Oke, baik. Kamu silakan. Kamu ceritakan masalah Kak. Silakan. Saya kecanduan main game sehingga saya malas belajar. Oke, malas belajar. Nah, kamu ada nggak pertanyaan untuk dia mengenai permasalahan dia? Tidak, Pak? Tidak. Tidak, Pak. Oke. Berarti kamu malas belajar karena kecanduan main game ya, begitu? Siap, Pak. Oke. Kamu silakan ceritakan masalah kamu apa? Kalau saya salah jurusan, Pak. Salah jurusan. Iya, Pak. Terus? Sehingga nggak ada rasa mau belajar, Pak. Oke, rasa mau belajar itu tidak ada karena kamu salah jurusan begitu. Ada tanggapan kamu nggak tentang masalah dia atau apa ingin kamu ada bertanya sama dia? Silakan. Tidak, Pak. Tidak. Oke. Dalam masalah ini sudah jelas ya kalau kamu itu tadi malas belajar karena main game dan kamu itu malas belajar karena salah jurusan. Tidak niat ingin jurusan di sekarang yang kamu ambil begitu ya? Iya, Pak. Oke. Nah, Bapak ingin kasih satu pertanyaan ke kalian masing-masing. Kamu, apakah kamu ingin berubah setelah ini? Apakah kamu ingin ada rasa berubah, ingin lebih rajin lagi belajar dan meninggalkan main game? Mana tahu ada nggak seperti itu? Mungkin saya akan mengurangi main game ya, Pak. Oke, ingin mengurangi main gamenya. Nah, kalau kamu bagaimana? Kalau Apa- saya tetap di jurusan ini tapi lebih giat belajar, Pak. Oke, lebih giat belajar. Oke. Nah, yang akan baik permasalahan yang akan kita bahas yaitu yang mungkin akan cepat selesai ya dan mendesak begitu. Mungkin kita akan membahas permasalahan Aziz terlebih dahulu. Nah, sebelumnya apakah dari Bosco ingin bertanya kepada Aziz? Tidak, Pak. Ada pertanyaan atau ada pendapat untuk Aziz, misalnya suruh dia rajin belajar atau apa? Nah, silakan berpendapat. Seharusnya Aziz lebih giat belajar walaupun salah jurusan ya, Pak. Ya, begitu. Nah, betul tuh apa yang dikatakan si Bosco. Walaupun kamu salah jurusan dan kamu itu tidak niat belajar di situ, tapi kamu harus berkomitmen pada diri kamu sendiri. Kamu harus punya prinsip. Setidaknya kalau kamu salah jurusan, kamu bukan berarti bisa malas-malasan belajar. Nah, dan kamu tuh harus lebih meningkatkan lagi. Kamu buktikan walaupun kamu salah jurusan, kamu bisa belajar di situ. Begitu. Dan apalagi mungkin ada tanggapan dari si Bosco? Tidak, Pak. Tidak. Baik, saya mungkin Bapak ingin bertanya ke Aziz. Apakah Aziz bagaimana kedepannya itu Aziz mau bagaimana? Mau tetap melanjutkan sekolah ini atau Aziz pindah? Kan kita sudah nggak bisa lagi nih pindah jurusan karena kalian kan sudah kelas 3.
kalian nggak bisa lagi pindah jurusan. Nah, apakah Aziz ingin pindah sekolah atau Aziz tetap di sini saja? Kalau pindah yang nanggung Pak Bagus jalan dia Pak. Oke, berarti kamu ingin menjalani sekolah di sini saja. Iya. Nah, Bapak ingin bertanya juga, apakah kamu kedepannya ingin memperbaiki diri kamu atau tidak? Apakah akan bermasalah-masalah seperti ini, atau kamu bakalan giat lagi belajar begitu? Silakan. Sedikit belajar lah Pak. Sedikit belajar, oke. Baik. Mungkin permasalahan Aziz itu tadi ya. Aziz bermalas-malasan. Aziz itu salah jurusan, karena salah jurusan tadi sehingga bermalas-malasan begitu. Bapak kasih solusi ke Aziz. Aziz yaitu tadi tetap berjalan terus sampai kan ini udah tanggung, Aziz sudah kelas 3 juga. Lanjutkan pelajaran yang sekarang kamu jalani, kamu lebih rajin lagi, kamu buktikan walaupun kamu salah jurusan, kamu bisa berkembang dan membenahi diri di jurusan yang kamu jalani sekarang. Oke. Mungkin kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini cukup sekian. Terima kasih. Mungkin pertemuan berikutnya kita akan membahas permasalahan Bosko. Nah, nih Bapak mau bertanya terlebih dahulu ke Aziz. Apakah Aziz sudah merasa lega dan sudah bisa mengetahui apa yang Aziz lakukan untuk kedepannya? Sudah Pak, saya sudah merasa lebih baik Pak. Oke. Apa yang akan Aziz lakukan untuk kedepannya, Aziz? Saya mungkin tetap bertahan Pak, saya jalani di jurusan ini. Oke. Baik, terus semangat untuk Aziz. Apakah ada pendapat lagi atau ingin bertanya lagi ke Aziz? Silakan. Tidak Pak. Tidak. Oke. Cukup. Oke, mungkin sudah selesai ya permasalahan si Aziz ini, dan Bapak berterima kasih kepada kalian semua, dan kalian harus tetap semangat belajar. Untuk pertemuan minggu depan mungkin masalah kamu yang akan kita laksanakan di konseling kelompok ini. Baik, terima kasih. Sebelum kegiatan ini ditutup, silakan kepada Bosko untuk memimpin doa sebelum penutupan. Marilah sama-sama sebelum menutup kegiatan ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada Anda semua sudah mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.